Ini tadi kita gunakan daun sirsak, kemudian gunakan daun sirih. buah maja. Itu dengan dasar bahwa daun sirsak itu kalau kita lihat di pohonnya langsung itu jarang ada yang makan hama. Berarti ada sesuatu di situ. Kemudian di buah maja juga ini jarang terserang hama. Berarti ada yang tidak disuka oleh hama di situ. Sehingga itu yang menjadi dasar kita untuk dijadikan pestisida nabati. Termasuk juga sebenarnya biji sirsak itu sangat bagus, sangat kuat untuk pengendalian hama seperti TBK dan Helopeltis. Jadi karena dia baunya, kemudian aromanya, kemudian rasanya itu yang tidak disuka oleh hama. Jadi pestisida nabati, pestisida itu ada beberapa yang menyebabkan hama tidak suka. Pertama baunya, kemudian rasanya. Jadi ada yang sifatnya repellent, menolak berarti tidak disukai oleh hama, tidak disukai oleh serangga. Seperti kunyit juga itu tidak disukai oleh serangga, bukan karena baunya atau apa, tapi karena kalau dia makan ulat ini akan sakit perut, jadi makanya dia akan mengendalikan di situ. Kemudian terkait dengan bahan-bahan, nanti ini tidak dipatok bahwa harus maja, harus daun sirih, harus daun sirsak. Ya, masih banyak daun-daun yang lain yang orang-orang tua kita dulu sudah menggunakan itu. Cuma karena adanya pestisida kimia yang lebih kuat, lebih cepat reaksinya, meskipun harganya mahal, makanya teman-teman akan beralih ke situ. Jadi kita sudah lupa dengan dengan kebiasaan orang-orang tua kita dulu, sehingga lingkungan kita semakin lama semakin rusak, ekosistem kita semakin lama semakin rusak. Ini yang menyebabkan semakin banyak hama yang kita dapati di kebun, karena sebenarnya ini yang perlu kita pahami. Sebenarnya di alam itu Tuhan sudah menciptakan. Ada tanaman, ada yang makan ini tanaman, namanya hama. Tapi Tuhan tidak menciptakan begitu saja. Dia menciptakan juga bagaimana supaya seimbang ini ekosistemnya. Makanya diciptakan lagi predator yang makan hama. Jadi ada yang makan tanaman namanya hama, ada yang makan hama namanya predator. Kemudian bagaimana yang tidak makan tanaman, tidak makan hama? Apa namanya? Manusia. Hah? Kalau dia bukan hama, bukan juga predator, Penyerbu tanah. apa namanya? Ya, teman atau Musuh alami berarti predator. ini yang biasa kita sebut dengan musuh alami. Predator musuh alami. Predator itu musuh alami. Artinya dia sudah diciptakan memang untuk makan hama. Ya. Kemudian bukan hama, bukan predator, bukan musuh alami, berarti dia Penyerbu. netral. Netral. Jadi ada juga serangga netral. Yang mana itu yang netral? Termasuk ini serangga penyerbu. Yang mana ini serangga penyerbu? Lebah. Kupu-kupu. Apalagi
Semut hitam. Semut hitam masuk ke Kupu-kupu. Susu alami. Surangmu di dia. Ini ya. Kupu-kupu, Pak. Kupu-kupu apa? Kupu-kupu. Abuah. ya. Yo lebah. Jadi dari semua ini organisme pengganggu tanaman OPT ini sebanyak 75% itu adalah tergolong serangga. Yang paling banyak memang serangga. Sisanya itu hewan bertulang belakang seperti babi, tikus, dan lain-lain. Yang paling banyak itu serangga. Serangga ini sudah termasuk PPK di dalam, termasuk helopeltis. Iya. Tapi apa namanya? Predator di sini termasuk laba-laba. Kemudian apa lagi? Semut merah. Ular, capendo. Oh, predator bukan pendek. Rera. Jangan disangka, Wih. capendo itu Predator itu. bisa makan 3 kali lipat dari badannya. Kalau ada serangga yang 3 kali lipat dari besarnya capendo, dia masih bisa makan. Itu kalau capendo. Jadi ini sangat membantu kita. Persoalannya pada saat kita melakukan penyemprotan, semua ini kena. Tidak hama, tidak netral, tidak musuh alami, semuanya kena. Nah, persoalannya hama ini lebih cepat pulih normal daripada yang ini sama yang ini. Makanya alam sudah tidak seimbang. Apalagi dengan penggunaan pestisida kimia yang terlalu berat. Ya, bayangkan kita tadi bicara cerita-cerita dosis. Sekarang dosisnya oles itu berapa kita pakai? 441. Apa ini yang 4? Air. 4 lagi apa? Nordox. 1 Wah. Ini. Kalau ini normalnya di kemasan berapa? 0,6 per 14 liter. Bayangkan, Pi. 0,6 saja per 14 liter sudah bisa mengendalikan. Tapi berapa kita pakai? 4. Dengan air 4 mili, 1:1 ini. Cuma perbedaannya Pak, kalau ini yang dipakai ini kan menyemprot 2 kali 1 bulan, sementara kalau ini alika cuma 1 kali, itu sudah perbedaannya. Iya. Kalau yang mana yang 1 bulan? Itu kali Ini Kalau itu yang dipakai 1 kali aplikasi, 1 kali chat, selesai. 1 kali, ya. Sudah itu pulang. Tapi apakah ini menyelesaikan PPK? Bukan menyelesaikan, tetapi yang jelasnya kalau kita melakukan oles ya tidak terlalu tinggi serang dibanding dengan menyemprot. Iya. Oke, tapi tidak selesai. Tetap ada. Tidak ada. Berarti ini terus digunakan. Untuk sekarang kita menggunakan. Iya. Karena apa itu buahnya? Sehingga ini yang perlu kita perhatikan ke depan. Karena semakin sering kita pakai ini, sama juga semakin tebal, semakin resisten. Iya. Coba Pipa, mungkin yang tadinya pakai 1 kali oles, 1 garis, sekarang 2 muka belakang. Sudah ada lagi muka belakang samping kiri kanan, berarti sudah 4.
Ada yang pakai kuas bukan mioles. Masih ada PBK. Ada lagi yang direndam lagi, bukan lagi oles, direndam. Tapi masih ada. Artinya sederhananya ini saya mau sampaikan seperti ini. Ini sering saya sampaikan. Kalau ini ada PBK satu pasang, misalnya, dia bertelur, beranak menjadi 10 ekor. Dengan gen rasio perbandingan jantan betina adalah 50-50. 50-50. Jadi kalau ada jantan 10, ada betina 10. Kalau ada kalau jumlahnya ini 10 berarti ada jantan 5, ada betina 5. Sekarang kalau ini kita semprot dengan racun A, itulah hasilnya. Ini ada dua ekor, satu pasang jantan betina yang hidup. Kalau ini berkembang beranak menjadi 10 lagi, ini kalau disemprot dengan racun A, ini sudah tidak mempan. Ini sudah tidak mempan. Diganti lagi racun B, begini lagi. Dia akan kebal dengan racun A, racun B, seterusnya. Begitu terus. Sehingga nanti kita akan berpikir, ada lagi nama baru atau PBK ini semakin kuat. Sudah paham tidak kuat lagi dengan racun kita. Ini bisa saja ini berubah. Ini dinaikkan lagi dosisnya. Nah, kita buatkan alternatif seperti ini sehingga ada beberapa sebenarnya percobaan-percobaan yang sudah dilakukan dan itu ada hasilnya. Cuma kita masih berat melakukan. Masih sulit untuk melakukan. Jadi sehingga ini menjadi pertimbangan kita ke depan. Nah, tadi saya kasihkan gambaran seperti ini. Ada sawi. Saya berikan gambaran seperti itu. Kenapa? Seandainya bagaimana seandainya kalau ini racun? Berarti tanaman ini sudah terkontaminasi racun. Iya. Jadi sama dengan tadi, ini semakin lama semakin penuh racun. Artinya semakin sering kita gunakan, peluangnya untuk semakin dikena racun semakin tinggi. Semakin sering kita lakukan, semakin sering pasti ada residu pestisida di situ. Ya, contoh sekarang coklanya Pak Erwin itu sudah ada yang ditolak dari Jepang karena rupanya ada kandungan pestisida, ada kandungan bahan kimia di dalamnya. Ini sudah terdeteksi Pak, sudah ditolak. Jadi dia harus biayai kembali untuk pulangkan bijinya yang dia sudah kirim. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semua. Ya, karena biji kakao itu jadinya coklat. Coklat itu bahan konsumsi. Kalau orang-orang luar, orang Eropa, orang Amerika itu, terutama Jepang, 0,00 sekian saja residu pestisida di dalam dia sudah tolak. Kalau kita sudah mau dipanen masih disemprot padita, masih dimakan. Apalagi sudah banyak sekarang mungkin beras-beras putih yang mengkilat, yang cantik warnanya, ternyata itu sudah dipoles, sudah dikasih baiklit supaya putih. Kita ini penuh dengan racun. Belum lagi ikan sudah direndam formalin, belum lagi sayur. Kalau ibu-ibu lihat itu di tempatnya, di enrekan, sebelum dipanen disemprot.
naik di mobil disemprot.